Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Risalah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya, menghabiskan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita senantiasa perbanyak kita mohonkan semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita, untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan, kelak di hari akhir kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin ikhwati fillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih berkaitan dengan adab-adab tentang seorang pemimpin atau adab yang harus dijalankan, yang dilaksanakan oleh para pemimpin atau penguasa atau pemerintahan. Pertemuan terakhir sudah kita jelaskan dalam Islam bahwa seorang mukmin, seorang muslim tidak dibolehkan, tidak diizinkan untuk berambisi mencari kedudukan dalam pemerintahan. Nah, sebelum kita lanjutkan, sedikit kita tambahkan. Sering kita dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Kalau umat Islam tidak mencari atau tidak mencalonkan diri untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahan, nanti yang menguasai kita, yang memimpin kita adalah orang kafir. Ikhwani wa akhwati, ini ketakutan yang tidak beralasan. Apalagi kalau katanya kita demokrasi. Mestinya kita umat Islam terbanyak, tentunya suara kita yang akan menang. Kalaupun dengan demokrasi. Yang pertama.
maka tidak akan mungkin kita akan dikuasai, akan dipimpin oleh orang kafir. Kalau kita menjalankan sistem atau mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya, kalau kita ikuti cara mereka, bisa saja. Mungkin saja. Tapi ketika sejak awal kita yang menentukan, kita yang membuat aturan dengan menerapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka tidak beralasan kekhawatiran bahwa kita akan dipimpin oleh orang-orang kafir. Tidak mungkin. Kita orang terbesar, mayoritas, pasti Islam akan mestinya menang. Maka ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita luruskan terlebih dahulu. Sistem yang digunakan itu. Kenapa kita bisa diatur oleh sistem di luar dari Islam? Kenapa kita mau? Kenapa kita menjalankan aturan yang dibuat oleh manusia? Sedangkan dalam hal ini Allah telah membuat aturan. Rasulnya telah menyampaikan kepada kita. Dan aturan itu yang paling maslahat di mana dan kapan pun untuk seluruh makhluk. Bukan hanya untuk seluruh umat Islam, tapi untuk seluruh makhluk. Karena Islam dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah. Agama Islam diturunkan oleh Allah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta, bukan hanya untuk manusia tapi untuk seluruh makhluk. Kalau benar kita jalankan apa yang telah aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang kita luruskan. Baru kita beranjak ke yang lain. Kita lanjutkan adab berikutnya Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini, adab yang keempat yaitu berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Ini sangat erat ya kaitannya dengan adab-adab sebelumnya. Syekh menjelaskan berhukum dengan hukum Allah merupakan kewajiban terbesar yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin, oleh seorang penguasa muslim. Selama dia beragama Islam, semestinya seharusnya tugas yang paling pokok, beban yang paling pokok yang ia emban, yang harus ia tunaikan, yang harus ia laksanakan adalah berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Gak usah capek-capek, gak usah pening-pening membuat aturan-aturan, membuat undang-undang, membuat dan lain sebagainya. Bahkan yang setiap saat akan diganti dan dirombak kembali. Karena di sana sini pasti akan ada kelemahan dari hukum tersebut. Akan ada mafsadat setiap hukum yang dibuat yang menyelisihi apa yang Allah turunkan. Ingat, yang menyelisihi apa yang Allah turunkan pasti akan mendatangkan mafsadat lebih besar daripada maslahatnya. Maka terkadang orang memandang, oh ini maslahat. Betul, kita tidak mengingkari, tidak kita pungkiri adanya maslahat yang dibuat. Tapi mafsadat yang ditimbulkan jauh lebih besar dari maslahatnya. Bila dibandingkan dengan apa yang bahkan tidak terbandingkan ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kalau itu yang kita laksanakan. Enggak terbanding. Artinya enggak perlu kita bandingkan antara hukum buatan manusia dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Karena tidak akan pernah sebanding. Tidak akan pernah sebanding. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada siapapun yang menjadi penegak hukum atau yang menjadi penguasa,
yang menjadi pemimpin. Kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau memutuskan, wahai para penguasa, wahai para pemimpin, memutuskan perkara di antara umat manusia, di antara rakyat, bima anzalallah, menurut apa yang Allah turunkan. Sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Ini tugasmu hai para pemimpin. Ini tugasmu hai para penguasa. Menegakkan, menetapkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Melaksanakan hukum yang telah dibuat oleh Allah. Tidak ada kewajiban lagi sebenarnya. Tidak ada tugas yang terbesar untuk membuat peraturan-peraturan, membuat hukum-hukum baru yang menyelisihi dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum yang dibuat, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dihadapkan dengan suatu aib, dengan suatu kekurangan, dengan suatu kelemahan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah yang paling tahu apa yang paling maslahat untuk umat, untuk hambanya. Mungkin sudah pernah kita sampaikan. Ikhwani wa akhwati, kalau suatu produk yang mungkin ada di tengah-tengah kita, tentunya setiap produsen produk tersebut membuat suatu panduan, suatu tuntunan untuk menggunakan dari produk yang mereka buat. Kenapa sampai hari ini tidak akan pernah ada orang yang protes, yang menghindar, yang menolak dari panduan yang mereka buat? Satu contoh saja, kita tidak menyebutkan merek. Kipas angin. Kalau kita beli kipas angin, pasti kita dapati ada buku panduannya. Aturan-aturan yang mesti dijalankan oleh orang yang akan menggunakan produk tersebut, kipas angin tersebut. Tapi pernah enggak kita dapati orang protes, dia beli produk kipas angin dengan merek tertentu, kemudian dia datang ke pabriknya, oh ini aturanmu enggak benar, ini aturanmu enggak beres. Enggak pernah kan? Karena setiap orang pasti tahu, kalau mereka yang membuat produk tersebut, kalau mereka yang membuat kipas angin tersebut, ya tentunya mereka yang paling tahu apa yang benar, apa yang maslahat dengan kipas angin tersebut. Nah kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh hambanya, Allah yang menciptakan seluruh umat manusia, tentunya Allah yang lebih tahu secara detailnya apa yang paling maslahat dan apa yang benar untuk hambanya. Tapi kenapa kita menolak? Kenapa kita kufur? Kenapa kita ingkar? Kenapa masih cari aturan-aturan yang lain? Khususnya ini, wahai para pemimpin yang beriman, wahai saudara-saudara kami yang duduk di pemerintahan yang mengaku muslim, ini tugas kalian semua untuk menegakkan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Ketika hukum yang kalian terapkan menyelisihi, menentang hukum yang telah Allah turunkan, maka seluruh perbuatan, seluruh tindakan yang Anda lakukan akan Anda pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Wahai para pemimpin kami, wahai para penguasa kami, hidup kita di dunia ini bukanlah selamanya.
Bahkan Anda sendiri tidak akan selamanya menjabat sekalipun Anda masih hidup. Masih ada masanya. Jangan sempat dengan waktu yang singkat, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi akan menghancurkan kehidupan Anda yang selama-lamanya di akhirat kelak. Gara-gara 5 tahun, 10 tahun. Karena tidak menjalankan tugas yang Allah bebankan kepada Anda, wahai para pemimpin. Lihat Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wa anikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau wahai para penguasa, wahai para pemimpin, menegakkan hukum sesuai menurut apa yang Allah turunkan. Kemudian kata Syekh, jadi memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah merupakan tugas pokok yang terbesar yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin, sehingga ia tidak boleh menyimpang dari hukum tersebut. Manusia atau pemimpin tidak membutuhkan atau tidak boleh, tidak dibenarkan membuat suatu aturan, suatu hukum yang menyelisihi, yang berseberangan dengan hukum yang Allah turunkan. Adapun hukum-hukum yang tidak menyelisihi, aturan-aturan undang-undang yang tidak menyelisihi, yang untuk mengatur kemaslahatan umat manusia, untuk mengatur kemaslahatan orang banyak, maka ini suatu kebaikan yang sangat besar, yang insya Allah Anda akan diberikan ganjaran atasnya. Namun ketika aturan yang kalian buat, aturan yang dibuat oleh para pemimpin, menyelisihi, menentang, berseberangan dengan hukum yang Allah turunkan, maka tunggulah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di akhirat itu abaqa khairu wa abaqa, lebih baik dan lebih kekal. Hidup kita di dunia hanya sementara. Apalagi hidup seseorang yang menjadi pemimpin. Ya berapa tahunkah dia menjadi pemimpin? Apakah dia harus gadaikan? Apakah dia harus hancurkan agamanya? Hancurkan akhiratnya demi 5 tahun, 10 tahun? Allahu Akbar. Jika ternyata seorang pemimpin menyimpang dari hukum yang telah Allah turunkan, berarti ia bukan orang yang pantas untuk mengemban jabatan dalam kepemimpinan. Ini seorang muslim ya. Kita berbicara saudara-saudara kita untuk saudara-saudara kita yang muslim. Jika para pemimpin menyimpang, menyelisihi dengan aturan hukum yang telah Allah turunkan, pada hakikatnya pemimpin-pemimpin seperti ini belum pantas dan tidak layak menjadi pemimpin menurut pandangan Islam. Tidak layak dan tidak pantas menjadi pemimpin dalam pandangan syariat Islam. Karena tugas seorang pemimpin, karena tugas seorang penguasa adalah untuk menegakkan, untuk melaksanakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, maka tidak ada yang lebih pantas untuk mengatur kita kecuali Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang lebih tahu apa yang maslahat untuk kita. Maka tidak ada yang lebih pantas, maka tidak ada yang lebih layak untuk mengatur kita, untuk memerintahkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Camkan ini wahai saudara-saudaraku.
jika apa yang Allah turunkan kalian tinggalkan, kalian jauhkan umat darinya, maka tunggulah akan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanggungjawaban itu bukan kecil, bukan ringan. Karena yang Anda pimpin bisa saja lingkupnya sangatlah besar. Kalau Anda seorang pemimpin di suatu negara, maka seluruh urusan rakyatnya akan ada di pundak Anda. Maka semakin besar lingkup cakupan dari kekuasaan, dari kepemimpinan Anda, maka semakin besar pula pertanggungjawaban yang akan Anda tanggung nanti, yang Anda pikul nanti di hari kiamat. Ini adab yang keempat dalam pandangan Islam atau menurut Islam, menurut Allah, yang harus ada pada para pemimpin. Adab yang kelima, memberikan keputusan yang adil antara sesama manusia. Syekh menjelaskan di sini, memberikan keputusan yang adil antara sama manusia juga termasuk kewajiban terbesar yang harus diemban oleh seorang penguasa, yang harus dilaksanakan, amanah yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin dalam Islam. Jangan Anda mengatakan, ini kan bukan kepemimpinan Islam. Tapi tanyakan kepada diri Anda, apakah Anda Muslim? Kan sekarang yang kita dengar, yang kita lihat seperti itu, ucapan orang. Nah, ini kan bukan negara Islam, bukan aturan sesuai Islam. Nah, sahih. Negeri kita tidak menerapkan sistem pemerintahan dengan ketentuan syariat Islam. Tapi Anda kan Muslim. Allah tidak akan tanyakan dari tugas Anda apakah negeri Anda menerapkan sistem syariat Islam atau tidak. Tapi Allah akan tanyakan, meminta pertanggungjawaban dari semua apa yang Anda lakukan. Karena Anda Muslim. Terlebih-lebih kalau kita atau kalau pemimpin itu mengatasnamakan Islam, membawa bendera Islam, maka sudah semestinya, sudah seharusnya apa yang Anda lakukan seiring, sesuai, sejalan dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Islam. Kewajiban seorang pemimpin adalah menegakkan hukum seadil-adilnya antara sesama umat manusia. Apakah itu berhadapan dengan bahkan keluarga sendiri, apalagi teman-teman, saudara-saudaranya, pembantu-pembantunya, pendukung-pendukungnya. Jangan sempat karena mereka pendukung Anda tidak bisa berlaku adil kepada mereka dalam menegakkan hukum, dalam membuat keputusan. Sangat memprihatinkan apa yang kita lihat pada hari ini, khususnya di negeri kita ini. Ikhwan, kenapa ketika orang kecil melakukan kesalahan yang kecil bisa diterapkan hukumannya? Kenapa? Ketika orang-orang besar yang melakukan kesalahan besar tapi dianggap kecil, bahkan terlepas dari hukuman, apakah ini suatu keadilan? Bukan kita berarti membenarkan perilaku orang kecil yang berbuat dosa, mendukung orang kecil yang membuat kriminal, tidak. Tapi kenapa ketika orang-orang kecil, ketika rakyat jelata yang melakukan kesalahan, yang melakukan kejahatan, sangat mudah untuk diterapkan hukumannya. Tapi ketika orang-orang besar
melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin perbandingannya antara langit dan bumi. Tapi kenapa bahkan tidak tersentuh oleh hukuman? Apakah ini keadilan yang dilihat, yang dianggap oleh para penguasa? Atau apakah mereka tidak tahu akan kejadian ini? Hal yang mustahil. Kalau hal ini sempat tidak diketahui oleh seorang pemimpin, apalagi di era seperti sekarang ini, Masya Allah. Kejadian di timur pun hitungan detik sudah bisa disaksikan oleh orang di barat. Di timur Indonesia terjadi beberapa menit yang lalu pun sudah bisa diketahui, bisa dilihat, disaksikan oleh orang-orang yang ada di Indonesia bagian barat. Apakah mungkin ada kejadian ketimpangan, ketidakadilan dalam penerapan hukum di negeri ini tidak sampai tidak ada pengetahuan dari para penguasa? Hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Pasti mereka tahu. Pasti mereka mengetahuinya. Tapi kenapa ini terjadi? Apakah ini dasar keadilan yang mereka buat? Tugas Anda, wahai para pemimpin, menegakkan keputusan yang adil di antara sesama umat manusia. Nabi SAW bahkan kalau seandainya pun putri beliau yang melakukan kesalahan, maka Nabi SAW berjanji beliau sendirilah yang akan menjatuhkan, yang akan melaksanakan, yang akan mengeksekusi hukuman terhadap putri beliau. Putrinya. Ini apalagi bukan keluarga sama sekali pun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sad, dalam surah Sad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haqqi, wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara umat manusia dengan seadil-adilnya, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang saat itu sebagai penguasa, sebagai pemimpin dari umatnya, memerintahkan nabinya agar menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, dan jangan pernah hawa nafsu atau perkara-perkara yang menuruti hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil di antara umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam keras barang siapa yang menyimpang,
yang menyelisihi, yang tidak menerapkan keadilan yang telah Allah buat, yang telah Allah perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Mereka akan mendapatkan adab yang pedih, adab yang syadid, adab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Kalau di dunia, apalagi di masa kita sekarang ini, Masya Allah, yang salah bisa diluruskan, dibenarkan, yang benar bahkan bisa dibalikkan menjadi yang salah. Itu bisa terjadi di dunia, ikhwan. Itu bisa terjadi kalian lakukan, wahai para penguasa, wahai para pemimpin di dunia ini. Tapi jangan lupa bahwa akan ada yaumul hisab. Kalian pasti akan dihisab. Kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian pasti akan diadili di mahkamah Allah kelak di yaumil qiyamah. Mahkamah yang paling adil, yang tidak ada kezaliman walaupun seujung rambut. Tidak ada pernah kezaliman nanti yang dilakukan oleh Allah kepada para hamba-hambanya. Di dunia masih banyak yang mendukung Anda, wahai para pemimpin kami, wahai para penguasa kami. Tapi kelak di hari akhir, di hadapan Allah, hanya Andalah, hanya Engkaulah yang akan mempertanggungjawabkan dari semua kepemimpinan Anda. Kalau selama di dunia ini Anda menyembunyikan ketidakadilan, bisa Anda membungkus yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Itu bisa Anda lakukan. Tapi ingat, semua yang pernah Anda rahasiakan di muka bumi ini, semua yang pernah engkau sembunyikan dari pandangan umat manusia selama hidup di dunia ini, kelak di hari akhir semuanya akan tampak jelas. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Allah katakan, yauma tubulas sarair. Nanti pada hari kiamat semuanya tubulas sarair. Semua rahasia yang selama ini disembunyikan akan terbongkar. Akan nampak dengan jelas. Dan saat itu tidak akan ada satu orang pun yang membela Anda. Tidak akan ada satu orang pun yang mendukung Anda. Tidak akan ada satu orang pun yang akan menyelamatkan Anda. Camkan ini, wahai para penguasa kami, wahai para pemimpin kami. Apa yang Anda lakukan terhadap keputusan yang Anda lakukan terhadap rakyat akan Anda pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Dan ini pasti. Dan ini pasti. Dalam ayat lain, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Wahai para penguasa, wahai para pemimpin, Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, Tuhanmu, telah memerintahkan Anda apabila menetapkan suatu hukum, memutuskan suatu hukum, antahkumu bil adli, hendaklah senantiasa bersikap adil. Apakah yang Anda akan hukum itu orang-orang besar? Apakah yang Anda hukum itu orang-orang kecil, rakyat jelata? Allah menyuruhmu, wahai para pemimpin. Bukan kami rakyat yang menuntutmu, tapi Rabbmu, Tuhanmu yang telah menciptakanmu,
yang menyuruhmu apabila menetapkan suatu keputusan, suatu hukuman, antahkumu bil adali, kata Allah, senantiasalah bersikap adil, senantiasalah berlaku adil dengan siapapun Anda berhadapan. Sekali lagi, yang menuntut Anda bukan kami rakyat. Yang menuntut, wahai para pemimpin, bukanlah rakyatmu. Yang menyuruhmu bukanlah rakyatmu. Tapi yang menyuruhmu adalah Rabb yang telah menciptakanmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, innal muqsitina 'inda Allah yawmal qiyamati ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jalla ukilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihi wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang yang berlaku adil pada hari kiamat kelak berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jal. Kemudian kata Nabi SAW, kedua tangan Allah adalah kanan. Mimbar tersebut diberikan untuk orang-orang yang bersikap adil dalam memutuskan hukuman terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya atau yang diurusnya. Artinya, Nabi SAW mengabarkan kepada kita kaum muslimin dalam hadis ini bahwa pada hari kiamat orang-orang, para pemimpin, para penguasa yang berlaku adil selama hidupnya, selama ada di muka bumi ini, atau selama mereka menjadi penguasa, selama mereka menjadi pemimpin, mereka akan diberikan kedudukan, mereka akan diberikan tempat khusus, mimbar khusus dari cahaya. Suatu kemuliaan bagi para pemimpin yang berlaku adil, yang dihargai dengan kedudukan yang sangat tinggi kelak di hari akhir. Kemudian kata Syekh, oleh karena itu seorang pemimpin wajib bersikap adil terhadap rakyatnya dan memberikan perlakuan yang sama di antara mereka, sekalipun rakyat itu termasuk dari ahli mereka, sekalipun rakyat yang mereka pimpin yang akan mereka jatuhkan hukuman dari kesalahan mereka, dari para pendukung mereka, dari para penolong mereka, tetap seorang pemimpin diwajibkan untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan hukuman di antara rakyatnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'diluhu aqrabu littaqwa." Berlaku adillah kalian karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Para pemimpin, para penguasa pada hakikatnya tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menghalangi mereka untuk berlaku adil, melainkan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Karena keadilan itu justru akan lebih tegak ketika berada di tangan penguasa. Ketika berada di tangan penguasa. Dan tidak ada yang menghalangi penguasa, tidak ada yang menghalangi pemimpin untuk menegakkan suatu keadilan. Tidak ada. Karena kekuasaan ada di tangan mereka. Karena kekuasaan ada di tangan mereka.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amirin ma min amiri 'asharatin illa wa huwa yu'ta bihi yaumal qiyamati maghlulan hatta yafukkahu al-'adalu aw yubiqahu al-jawru," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang pemimpin atau 10 orang, tidaklah seorang pemimpin 10 orang, melainkan akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu di hari kiamat nanti. Hingga keadilanlah yang akan melepaskannya dari ikatan tersebut, atau kezalimanlah yang akan membuat dirinya celaka. Akhwani wa akhwati, dalam hadis ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa para pemimpin yang akan dihadirkan kelak di hari akhir, mereka datang dengan tangan terbelenggu. Maka keadilan yang selama ini yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan terhadap rakyatnya, terhadap orang-orang yang mereka pimpin, itulah yang akan menyelamatkan mereka. Sebaliknya, kalau kezaliman yang selama ini mereka lakukan, ketidakadilan yang mereka terapkan, maka kepimpinan mereka yang akan mencelakakan mereka kelak di hari kiamat. Bagi seorang pemimpin dijanjikan ganjaran yang besar jika ia adil dalam melaksanakan pemerintahannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adilu." Kata Nabi SAW, 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya yang disebutkan dari 7 golongan, kata Nabi SAW, al-imamul adil, seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang imam yang adil, yang senantiasa berlaku bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara di antara rakyatnya. Ikhwani wa akhwati, kepemimpinan bila dilakukan dengan benar sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, di antaranya dengan memutuskan suatu perkara dengan adil, senantiasa berlaku adil di antara seluruh rakyatnya, maka mereka dijanjikan suatu keutamaan, mereka dijanjikan suatu kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Di antaranya ada 7 golongan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Mereka akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini suatu motivasi? Tidakkah ini cukup bagi Anda, bagi kalian wahai para penguasa, wahai para pemimpin, untuk senantiasa berlaku adil dalam kepemimpinan Anda? Dan ini yang memerintahkan Anda, bukanlah kami rakyat kalian, bukanlah kami yang kalian pimpin, tapi yang menyuruh, memerintahkan dan yang menjanjikan untuk Anda kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb, Tuhan yang telah menciptakan Anda. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hak,
pasti benar dan pasti akan Allah penuhi semua janjinya. Adab yang berikutnya, adab yang keenam, tidak menutup diri untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Artinya seorang pemimpin tidak hanya memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri, tidak hanya mengurus kebutuhan keluarganya saja, tapi seorang pemimpin harus terbuka dan menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya. Dan ini umum, seluruh kebutuhan dari rakyat. Inilah tugas pemimpin. Inilah tugas dari penguasa. Maka seorang pemimpin, seorang penguasa tidak boleh menutup dirinya hanya untuk mengurusi dirinya saja, untuk memenuhi kebutuhannya saja, tapi menutup dirinya dari memperhatikan, melihat, memenuhi kebutuhan dari para rakyatnya. Syekh menjelaskan seharusnya seorang pemimpin tetap membuka pintunya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan pengaduan orang-orang yang teraniaya. Ini mungkin pemimpin seperti ini di masa kita ini, pemimpin yang sangat-sangat langka. Ya, 1001 belum tentu ada pemimpin yang seperti ini. Kita satu bercermin dari kepemimpinan seorang Umar bin Khattab. Kalau kita perhatikan dari kehidupan beliau, bahkan beliau tidak akan pernah atau tidak mau menyisakan dari gaji yang beliau peroleh dari negara ketika masih sisa saat bulan berikutnya gajian. Ini Umar bin Khattab. Kalau gaji bulan ini masih sisa saat bulan depan tiba gajian, maka sisa dari gaji beliau yang beliau peroleh, bukan dari harta beliau ya, yang beliau peroleh, yang beliau dapatkan dari negara, maka beliau kembalikan kembali kepada kas negara. Kenapa? Karena hak beliau, merasakan hak beliau untuk negara hanya memenuhi dari kebutuhannya. Dan selain itu masih banyak kebutuhan dari rakyatnya yang harus dia perhatikan. Banyak enggak pemimpin seperti ini hari ini? Banyak enggak penguasa hari ini seperti ini? Yang tidak mementingkan keperluan dirinya, keluarganya, yang melebihi dari kebutuhan keseharian mereka dalam satu bulan itu. Apa yang lebih, maka Umar bin Khattab akan mengembalikan kembali kepada negara. Kenapa? Karena seorang pemimpin harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dari apa yang ia lakukan, harus dia perhatikan apakah dengan ketetapannya, dengan keputusannya, dengan kepemimpinannya telah memenuhi dari semua kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Dan kebutuhan di sini bukan hanya untuk makan dan minum saja, bukan hanya untuk tempat tinggal saja, tapi kita maklumi pada hari ini, di antaranya misalkan kebutuhan pendidikannya, kebutuhan khususnya pendidikan agamanya. Seorang pemimpin yang muslim, dari aturan yang mereka buat, yang tidak berpihak kepada memenuhi
kebutuhan ilmu agama dari rakyatnya, maka mereka akan dituntut di hadapan Allah. Karena aturan yang mereka buat, yang tidak memihak, yang tidak mendukung bagaimana memenuhi kebutuhan ilmu agama dari rakyatnya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Bisa saja seorang rakyat jelata yang melakukan suatu kejahatan, suatu tindak kriminal karena bodohnya dia dari agama, karena tidak mampunya dia untuk mencapai, untuk belajar dengan kondisi yang mereka alami, belajar agama sehingga mereka melakukan kriminal. Bisa saja dengan itu seorang pemimpin akan dijerumuskan ke dalam neraka. Karena waktu yang memisahkan kita, dan insyaallah ini akan masih kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, poin yang ke-6 ini atau adab yang ke-6 ini. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.